Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang senantiasa akan menerangi setiap langkah kita di sepanjang hari ini. Haleluya saudara, kita akan membahas masih di kitab 1 Petrus. Khususnya pagi ini kita ada di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat. Kita boleh lihat di ayat yang ke-7. Saudara boleh buka di Alkitab saudara dimanapun saudara saat ini berada. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saudara simak, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dari dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus menulis ayat ini untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana posisi kita saat ini di dalam Kristus Yesus. Dan dengan yang Kristus akan kerjakan di masa yang akan datang. Saudara, kita perlu tahu, kita perlu percaya bahwa Kristus akan datang ke dunia dan menggenapi semua yang tertulis di dalam Alkitab. Menggenapi semua yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab apa yang Tuhan firmankan itu adalah ya dan amin. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya akan tergenapi sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Karena itu kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan jelaskan mulai dari kesudahan segala sesuatu sudah dekat dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Walau kita hidup di dunia yang penuh gejolak saudara, tapi akan ada satu waktu semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Dan Tuhan akan datang menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatan mereka. Bukan saya yang katakan saudara, tapi firman Tuhan yang katakan sendiri. Bahwa Tuhan akan datang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir pada waktunya. Selanjutnya dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa maksudnya saudara? Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa ini adalah nasihat yang sangat-sangat baik dalam menghadapi segala sesuatu. Entah dalam keadaan yang baik, entah itu dalam keadaan yang buruk, perlu bagi kita untuk senantiasa bisa menguasai diri kita. Kita harus punya kemampuan secara pribadi untuk mengontrol diri kita saudara. Dengan tetap bersikap tenang, jangan sampai kita bersikap berlebihan yang nantinya hanya akan membuat kita hidup dalam kegelisahan maupun kekhawatiran. Perlu kita bisa kuasai diri kita, perlu kita bisa mengontrol kehidupan kita saudara. Dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Supaya apa? Dikatakan di kalimat yang selanjutnya, supaya kamu dapat berdoa. Diperlukan ketenangan hati saudara. Diperlukan pikiran yang baik, yang tenang, hati yang tenang dalam berdoa. Kenapa saudara? Supaya apa saudara? Supaya apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, apa yang mau kita doakan kepada Tuhan, itu tersampaikan dengan efektif dan tepat sasaran. Supaya apa yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan jelas saudara. Karena itu kita perlu tenang. Saat kita ngomong pun ke orang di sekitar kita, saat kita mau menyampaikan apa yang benar dan yang salah kepada mungkin saudara kita, teman kita, orang tua, anak, siapapun, rekan hidup kita, pasangan kita, siapapun, kita perlu dalam kondisi yang tenang. Karena apa? Kalau kita dalam kondisi yang panik, kita menggebu-gebu, maka bukan hal yang baik nantinya yang akan tercipta, melainkan semakin memperburuk keadaan. Karena itu kita perlu ketenangan, khususnya juga dalam hal berdoa. Amin saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan ini, yang Petrus mau sampaikan kepada kita di ayat yang ke-7 ini, semuanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup setiap manusia yang sebenarnya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan Allah menciptakan kita sedemikian baiknya adalah untuk memuliakannya. Namun sayangnya banyak dari kita yang sudah mengabaikan tujuan ini. Banyak dari kita yang sudah melalaikan atau mungkin melupakan tujuan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan datang lagi kepada kita pagi hari ini. Bahwa ingat, hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu selalu kita pertimbangkan, mari selalu kita pertimbangkan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan. Kita mau senantiasa berdasarkan firman Tuhan. Apakah semuanya mengarah untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak? Firman Tuhan pagi hari ini sangat-sangat menegur setiap kita, saudara. Mari kita mau belajar untuk kembali lagi mengingat bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini, tidak selamanya kita ada di dunia ini. Akan ada satu waktu dunia ini akan berakhir, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini berakhir, dan kita kembali kepada Allah, Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu, jangan hanya mempersiapkan diri secara jasmani saja, saudara. Jangan hanya mempersiapkan diri dalam mengikuti wawancara, dalam mengikuti ujian kita, dalam mengembangkan satu potensi kita, atau dalam hal-hal yang lain. Tapi mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah dekat, firman Tuhan katakan. Amin, saudara. Tuhan Yesus akan datang segera, saudara. Mari kita jangan lalai, melainkan justru kita seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Mari kita mau buka dulu Ibrani 10 ayat yang ke-25. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mungkin tidak tahu kapan waktu pastinya, tapi firman Tuhan katakan hari Tuhan sudah dekat. Karena itu mari kita terus persiapkan diri kita. Setiap hari, setiap waktu, mari terus giat lakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya dasarnya adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saya dan saudara. Biarlah senantiasa firman Tuhan jadi pelita dalam hidup kita, boleh jadi dasar kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita, mengajar kita kembali hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan, inilah firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan